Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan kaji surat Al-Isra ayat 1 terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita sering mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi paling tidak kita akan menggali dari sisi tafsirnya, tafsir Al-Munir Dr. Al-Zuhaili. Satu ayat akan kita kaji, dan dari satu ayat ini juga banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil. Kita awali dari yang pertama. Faedah yang pertama adalah kata subhana. Yang pertama, subhana. Subhanalladzi. Subhana itu Maha Suci Allah. Ismul Alam. Itu Ismul Alam bermakna at-tasbih, yang memiliki makna subhana itu artinya tasbih. Kalau kita bertasbih kan membaca subhanallah, subhanallah. Alladzi huwa tanzihu an kulli sifatil ajizi wa naqsin mimma la yaliqu bi jalalillahi wa kamalihi. Kalimat subhana itu merupakan at-tanzih. Tanzih itu pembersih dari sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat yang kurang, mimma la yaliqu bi jalalillahi wa kamalihi, dari sesuatu yang tidak pantas atau tidak selayaknya lah sifat-sifat itu disandarkan kepada Allah. Jadi kata subhanallah justru itu untuk menyebut kalau ada sesuatu yang kurang tepat untuk Allah. Allah itu punya anak 3, subhanallah. Kita bacanya itu subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya Maha Suci Allah dari sifat-sifat buruk. Allah itu tidak mungkin buruk seperti itu. Kalau kita melihat sesuatu yang takjub, kita bilangnya Masya Allah. Masya Allah, indah sekali itu langit. Tapi bukan subhanallah. Kalau subhanallah itu secara pensifatan itu adalah untuk mensifati Allah dari sifat-sifat yang buruk yang disematkan kepada Allah. Ya, jadi ketika ada kalimat-kalimat yang kurang tepat, Allah punya anak, Allah kok begini ya, Allah kok begitu ya. Nah, kita sebutkan subhanallah, Maha Suci Allah. Allah itu tidak mungkin begitu. Allah itu tidak seperti yang engkau perspektifkan negatif. Jadi kalau subhanallah itu disebutkan untuk istilahnya mensucikan nama Allah atas sifat-sifat atau sesuatu yang disandarkan kepada Allah yang sifatnya buruk. Tapi kalau melihat keindahan Allah, memuji kebesaran Allah, ini melihat pemandangan dan seterusnya, maka yang dikatakanlah Masya Allah. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ketika melihat ketakjuban pun itu boleh kita membacanya subhanallah. Jadi memang ada 2 pendapat. Jadi subhanallah itu juga bisa digunakan untuk memuji kebesaran Allah. Karena tidak ada satu ayat yang diawali dengan kata subhana, melainkan di dalam ayat itu memiliki sesuatu yang besar. Dan kebetulan di sini disandarkan berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Jadi ketika kita akan berbicara Isra Mi'raj, di dalam teksnya disebutkan dengan kata subhana dulu, Maha Suci Allah. Maksudnya saking takjub betapa takjubnya perjalanan Isra Mi'raj yang begitu besar dan banyak sekali faedah, sehingga diawali dengan ucapannya subhanallah.
Jadi simpulannya menurut saya boleh menyebut Masya Allah dan boleh menyebut Subhanallah. Sebagai ulama mengatakan membaca Subhanallah, mengambil dalilnya ini surat Al-Isra karena untuk menunjukkan kebesaran Allah. Untuk peristiwa Isra ini kan sesuatu yang besar. Ini pelajaran yang pertama dari kata Subhana atau Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, alladzi asra. Alladzi asra. Alladzi zat yang asra telah memperjalankan. Jadi kata kuncinya yang kedua adalah kata asra. Asra itu telah memperjalankanlah sapa Allah. Nah, situ ada fa'ilnya. Fa'ilnya huwa, domir huwa, takdirnya kepada Allah maksudnya. Asra, Allah telah memperjalankan. Memperjalankan bi'abdihi lailam dan masjidil haram dan masjidil aqsa. Nah, kita sambungkan dulu. Tapi kita akan bedah kata asra-nya. Isra Mi'raj itu kan diartikannya kalau Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'rajnya perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu perjalanan yang sangat jauh. Kita bisa membayangkan pada masanya belum ada kendaraan yang super cepat. Ya. Adanya paling onta, kuda, dan umumnya manusia berjalan dengan berjalan kaki. Kita bisa bayangkan orang berjalan kaki dari Makkah ke Palestina, terus katanya lagi sampai ke Sidratul Muntaha, kembali lagi pada malam hari. Itu kan sesuatu yang mustahil. Logika kita tidak nyanda. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj ini banyak yang juga tidak percaya, tidak mempercayai karena di luar dari logikanya, nggak bisa. Bapak semalam ada sholat Isya di masjid sini. Terus subuh ada lagi di sini. Terus Bapak cerita, saya semalam habis dari Surabaya. Jam berapa? Kok bisa cepat berangkat? Padahal Isya ada berangkat jam 9 malam umpamanya. Kok sebelum subuh sudah datang lagi? Kan perjalanan ke Surabaya dalam waktu yang sangat cepat. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Pesawat pun ada jadwalnya. Masa berangkat malam sudah kembali lagi di malam yang sama. Apalagi saat itu orang belum bisa melogikakan jalan kaki atau naik apa, tidak mungkin. Jalan kaki tidak mungkin. Padahal perjalanan ke Palestina itu perjalanan yang sangat jauh. Tapi jawabannya adalah pada kata asra. Asra itu artinya bukan Nabi yang berjalan, tapi asra itu Allah yang memperjalankan. Jadi bukan Nabi yang berjalan sendiri, tapi Allah lah yang memperjalankan. Kalau Allah yang memperjalankan, maka tidak ada kata mustahil. Tidak ada. Jadi di sini adalah pendekatannya pendekatan iman. Sini pendekatannya adalah pendekatan iman. Karena yang memperjalankan adalah Allah di asra, Allah yang telah memperjalankan dengan caranya Allah, maka tidak ada kata mustahil, pasti terjadi. Sampai ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Nanti dari Palestina, dari Masjid Aqsa naik ke langit 1, lalu langit 2 dan seterusnya. Itu semakin tidak logis lagi. Karena orang selama ini naik ke langit 1 saja nggak ada yang tahu.
seperti apa, berapa lama perjalanan menuju luar angkasa, apalagi sampai ke langit ketujuh atau ke Sidratul Muntaha, makin irasional. Sehingga ketika Nabi bercerita habis Isra dan Mi'raj, itu sebagian besar pada saat itu orang tidak percaya, dianggap Nabi ini gila, dianggap Nabi ini berdusta. Masa cerita dari Palestina hanya dalam satu malam, apalagi cerita sampai ke langit ketujuh. Ia tidak memahami kata asra. Asra itu Allah yang telah memperjalankan. Anzahullahu tanzihan min kulli su'. Allah telah mensucikan dirinya dari segala sesuatu yang buruk. Alladzi asra bi abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi juz'in minal laili, yang Allah asra telah memperjalankan hambanya yakni Nabi Muhammad SAW pada sebagian malam. Nah, jadi itu kata asra-nya. Ya, contoh yang ringan. Saya ngajar ke Kaliurang, berangkat jam 7, pulang kembali jam 1. Rupa-rupanya sebelum saya berangkat, ini pecis saya taruh di rumah, itu ada semut. Semut ikut masuk ke dalam pecis saya. Saya nggak tahu ada semut, tak pakailah itu pecis. Terus ternyata semut ini tunggak-tinguk, ikut naik ke mobil tunggak-tinguk. Terus sampailah ke Kaliurang, dia juga tunggak-tinguk, oh ini di Kaliurang ya. Sampai kemudian jam 1 pulang lagi, masih ikut di pecis. Saya taruh pecis, itu si semut keluar, terus cerita dengan kawan-kawan semut yang di kota gede ini. Saya habis dari Kaliurang. Kok bisa? Tadi kan kamu ada. Coba bayangkan kalau semut yang jalan itu sampai ke Kaliurang bisa berhari-hari jalannya semut, coba. Tapi kenapa semut bisa melakukan perjalanan kota gede Kaliurang dalam waktu hanya 5 jam? Bukan semut yang berjalan, tapi semut yang diperjalankan. Jadi bukan Nabi yang berjalan, tapi memang asra. Nabi itu diperjalankan oleh Allah. Yang kita sering mendengar ada kata istilah buruk ya. Di kendaraan Nabi buruk. Tapi berhati-hati bahwa kata buruk itu sesungguhnya dari bahasa Arab barkun ya. Barkun itu kilat, barkun itu cepat. Jangan kemudian digambarkan buruk itu seperti kendaraan model kuda. Lalu ada sayapnya, kemudian kepalanya seperti kepala wanita yang cantik. Nah, ditulisilah, inilah kendaraan Nabi buruk ketika Isra dan Mi'raj. Nah, ketika menemukan gambar yang seperti itu, turunkan gambar itu. Itu pemahaman yang keliru. Jadi tidak bisa diartikan buruk yang disebut dengan divisualisasikan gambarnya seperti ini dan seperti itu. Saya dulu waktu kecil ada itu di rumah saudara ya. Ada gambar seperti kuda itu, memang bentuknya seperti kuda, ada ekornya biasa, tapi wajah kudanya itu diganti wajah wanita dan ditulisi pakai ayat lagi subhanalladzi, inilah kendaraan Nabi. Pertama itu imajinasi yang keliru mengartikan kendaraan Nabi seperti itu. Yang kedua bisa menimbulkan fitnah. Berarti Nabi, mohon maaf, menunggangi tubuh wanita karena bentuknya wanita, malam-malam ya, mengendarai ya, kendaraan yang tadi seperti tubuh wanita. Itu menjadi fitnah malah. Jadi tidak perlu dibayangkan seperti apa kendaraan Nabi ketika Allah memperjalankan, karena di situ sebutkan barkun. Barkun itu sesungguhnya kilat. Kilat itu ya cepat. Jadi kendaraan yang sangat cepat sekali. Itu kata asra. Yang ketiga, bi abdihi. Nah, ini kata abdun. Pelajaran yang ketiga ada kata abdun, bi abdihi. Bi abdihi
ini untuk mempertegas bahwa Nabi melakukan Isra Mi'raj itu betul-betul roh dan jasadnya. Karena ada orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran peristiwa Isra Mi'raj, sekelompok menolak tidak mungkin ada peristiwa Isra Mi'raj karena di luar dari logika kita manusia. Tapi yang kedua, golongan kedua ada yang mencoba mentafsirkan peristiwa Isra Mi'raj itu ada, tetapi yang ada adalah rohnya saja. Jadi bukan dengan jasanya, tapi rohnya saja. Jadi rohnya saja yang pergi, rohnya saja yang keluar dari tubuh Nabi. Kalau rohnya yang pergi, memang bisa cepat. Coba ibu, bapak-bapak, saya mau ngajak roh bapak ibu pergi malam ini, pagi ini. Kita mau pergi kemana? Ke Mekah. Kita bayangkan bersama, kumpul ya. Bis sudah siap, kita akan berangkat ke bandara. Semua ibu naik, ada yang ketinggalan. Panggil, bu cepat bu, ini bis mau berangkat. Langsunglah naik. Bayangkan kita sudah ada di bandara, semuanya naik pesawat ini, satu masjid sini, naik pesawat semua. Dan cepat langsung naik pesawat, langsung datang ke Masjidil Haram. Kita sholat. Ada bapak ibu yang sholat di dekat Ka'bah, ada yang di mana. Setelah itu, dia bilang, ibu kita segera kembali. Semuanya naik ke bis, sampailah ke bandara, sampai lagi ke sini, ke rumah masing-masing. Kalau diajak berpikir seperti itu, kan cepat. 1 menit, sudah selesai. Jadi kalau yang berangkatnya rohnya saja, mungkin kami yakin. Sehingga Isra Mi'raj itu perdebatan di kalangan ulama, rohnya atau dengan jasadnya. Nah, bagi yang tidak percaya sama sekali menafikan, tidak ada Isra Mi'raj itu. Tapi sebagian ada yang percaya, tapi meyakini bahwa yang Isra itu adalah rohnya saja. Kalau fisiknya, Nabi tidur di Mekah. Itu dalam tafsir disebutkan sebelah mana nih ya. Nanti tidurnya itu di rumahnya Ummu Hani. Ya. Nah, jadi tidurnya di rumah Ummu Hani. Wal makan alladhi asra minhu huwa al-masjidil haram bi'ainihi kama yadullu ala dhahri lafdil Qur'an wa maruhiya anhu innahu qala baina ana fil masjidil haram fil hijr indal baiti baina naim wal yaqdah ida atani jibrilun bil barak. Ini yang pertama dulu hadisnya. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah mengatakan, ketika saya berada di Masjidil Haram maksudnya, fil hijr indal bait, di kamar ya, di samping Baitullah, karena kan rumah Nabi ya seperti ini. Dan waktu itu posisinya bainan naim wal yaqdon. Ya kira-kira Nabi itu antara mau tidur dan terbangun. Kalau orang mau tidur kan sudah mungkin mapan tuh. Nah, lele ya, mapan. Nah, tiba-tiba datanglah Jibril. Atani Jibrilun. Nah, tiba-tiba datang Jibril bil baraki, dengan barok, dengan buruk. Jadi situ peristiwanya antara mau tidur. Nah, ketika antara mau tidur nanti bisa ditafsirkan berarti ini Nabi mimpi saja, Nabi sedang tidur, dah ngantuk tidur. Ini bagi yang percaya sebagian, percaya Isra Mi'raj, tapi yang berangkat hanya ruhnya saja. Ini menurut sebagian ya, sebagian kelompok. Wa qala al-aksaruna, berkatalah kebanyakan mufassir mengatakan al-muradu bil Masjidil Haram, yang dimaksud Masjidil Haram ini li-ikhitati bil masjid wal harami kulluhu masjid kama qala Ibnu Abbas wa qad asra bihi min dari Ummi Hani. Nah ini yang saya katakan. Wa qad asra, Nabi itu diperjalankan min dari Ummi Hani, dari rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib, anak dari
Abu Thalib pada sanata tahun 621. Nah, inilah berangkatnya dari Masjidil Haram. Sebagian besar mufassir mengatakan yang dimaksud dari Masjidil Haram itu bukan berangkat dari masjidnya, tapi tetap dari rumah. Nah, yang riwayat pertama ya dari rumah Nabi, karena rumah Nabi dekat dengan Masjidil Haram. Tapi dalam riwayat kedua mengatakan dari rumahnya Ummu Hani. Berarti kemungkinan rumah Ummu Hani juga ya sekitar Masjidil Haram. Jadi bukan tepat persis berangkatnya dari Masjidil Haramnya, karena posisi Nabi sudah mau istirahat, sudah mau tidur. Jadi baina naim wa yaqdoh, antara tidur dan bangun. Karena berangkatnya itu antara tidur dan bangun, maka tadi sebagian ulama menerima sebagian peristiwa Isra Mi'raj, tapi menolak sebagian. Yang diterima yakin ada peristiwa Isra Mi'raj, tetapi yang Isra-nya itu adalah ruhnya saja. Fisiknya tidak ikut Isra. Nabi ada di Mekah, Nabi tidur di rumahnya Ummu Hani atau di rumahnya beliau. Itu sebagian pendapat. Kemudian pendapat yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi, menerima semuanya, mempercayai semuanya bahwa itu terjadi, dan terjadinya pun betul-betul ruh dan jasad. Dari mana kita bisa meyakini itu? Ini dari kata abdun. Abdun itu artinya hamba. Arti kata abdun ya. Wal murad bi abdihi bi ijma'il mufassirina Muhammad alaihi salatu wasallam wa utiya bi qalihi belum sudah masuk ke Lailan. Jadi kata abdun itu sesungguhnya adalah terdiri dari ruh dan jasad. Nah, ini di kalimat berikutnya, wal aksaruna minal muslimina ittafaqu ala annahu asra bi jasadi Rasulullah wa fi ra'i dhaifin annahu ma asra illa bi ruhihi. Menurut Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, beliau membantah orang-orang yang mengatakan bahwa asra-nya itu hanyalah fisiknya saja, tapi yang betul annahu ma asra illa bi ruhihi. Ya, kalau di situ mungkin ada juga yang mengatakan fisiknya saja yang berangkat, rohnya ada. Tapi sebagian rohnya saja, fisiknya ada. Annahu ma asra illa bi ruhihi. Bahwa benar asra-nya itu adalah seluruhnya full dengan rohnya. Yani maksudnya annahu ta'ala asra bi ruhihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jasadihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memperjalankan biruhi Muhammadin SAW dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW, wa jasadihi, dan dengan jasadnya. Jadi yang perjalanan itu betul-betul roh dan jasadnya, bukan ruhnya saja atau bukan jasadnya saja. Jadi tidak sebagian, tapi seluruhnya. Lianna kalimatal abdi fi qawlihi bi abdihi, karena kalimat abdun pada kalimat bi abdihi itu adalah ismun lil jasadi war ruh, adalah satu nama untuk menyebut jasad dan ruh. Maka fawajaba ayyakunal isra khas hasilan li majmu'il jasadi war ruh, sehingga karenanya Isra itu benar-benar terjadi antara jasad dan ruh. Nah, ini dari kata abdun. Jadi abdun itu hamba. Dalam kata abdun ada makna ruh wal jasad. Bukan ruhnya saja yang pergi atau bukan jasadnya saja.
Sesuatu dianggap abdun sempurna, yaitu terdiri dari dua. Coba Bapak Ibu, saya tanya. Kalau jasadnya ada, tapi ruhnya tidak ada, namanya apa? Mayit. Kan fisiknya ada, jasadnya ada, tapi ruhnya tidak ada, berarti mayit. Apakah kalau begitu Rasulullah wafat? Tidak. Saat itu Rasulullah tidak wafat. Sekarang dibalik, ruhnya ada, tapi jasadnya tidak ada. Apa namanya? Demit. Ruhnya ada di sini, tapi fisiknya tidak ada. Apa itu namanya? Berarti mungkin orang mengatakan demit, hantu. Apakah Rasulullah demit? Bukan. Sehingga keliru pendapat-pendapat tadi yang mengatakan ruhnya saja yang berangkat itu atau jasadnya saja, tapi yang betul roh dan jasadnya utuh semuanya. Dari mana kita meyakini itu? Dari kata abdun, bi abdihi itu ya. Jadi namanya abdun itu terdiri dari roh dan jasad. Baik. Yang berikutnya. Sekarang kata lailan. Ini pelajaran yang keberapa ini? Subhana asra biabdihi. 3. Sekarang yang keempat ya. Lailan. Lailan itu malam. Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah pada malam hari. Waktu itu kan dibagi dua. Ada waktu malam, ada waktu siang. Ya. Waktu ada malam, ada siang. Mungkin pertanyaannya, kenapa kok diajak perginya pada malam hari? Kenapa tidak siang hari saja? Sebelum membahas tentang psikologi waktu atau malam, sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kalau tidak salah ketika beliau usia 52 tahun atau 53 tahun. Isra Mi'raj itu terjadinya sekitar 52 atau 53 tahun. Sebelum berangkat Isra Mi'raj, 1 tahun terakhir Nabi ditimpa musibah yang bertubi-tubi. Diawali dari istrinya Khadijah meninggal dunia. Jadi Khadijah meninggal dunia. Padahal Khadijah itu adalah orang yang selalu dekat dengan Nabi, orang yang mensupport dakwahnya Nabi. Sungguh pun Khadijah seorang janda, tapi support untuk dakwah Nabi sangat besar sekali. Ya. Janda kaya. Di kekayaannya banyak diberikan untuk mensupport dakwahnya Nabi. Dan dari Khadijah itulah justru Nabi mendapatkan keturunan. Ada Fatimah, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Tapi yang dari Aisyah yang gadis malah Aisyah tidak memberi keturunan. Jadi Khadijah itu lengkap. Janda, kaya, memberi keturunan. Dan banyak mensupport untuk dakwah Nabi karena Khadijah pun seorang bangsawan. Nabi bersedih. Manusiawi, ya, siapapun orang ditinggal oleh orang yang dicintai, orang yang terdekatnya sedih. Karena dengan meninggalnya Khadijah berarti tantangan dakwah Nabi lebih berat lagi. Kan berkurang yang mensupport dakwah. Tidak lama masih pada waktu yang sama Abu Thalib pun meninggal dunia. Padahal Abu Thalib ini adalah orang yang selalu membela Nabi. Walaupun Abu Thalib ya, disebutkan tidak mengikuti ajaran Nabi, tetapi Abu Thalib selalu membela Nabi. Jadi kalau ada yang macam-macam dengan Nabi, Abu Thalib yang membelanya, walaupun Abu Thalibnya sendiri tidak mengikuti ajaran Nabi. Sehingga dengan sendirinya ketika Abu Thalib wafat, ini ancaman dari orang-orang kafir Quraisy semakin besar. Kan tidak ada lagi istilahnya yang membackingi Nabi. Yang membackingi Nabi Khadijah
dari segi kekayaan, bangsawan, dan Abu Thalib dari segi keberanian, sekarang backingnya Nabi berkurang. Nah, sehingga wajar ya, tantangan dakwahnya semakin berat. Dan Nabi sendiri manusiawi bersedih. Nah, sehingga dalam sirah Nabi itu disebut dengan Amul Huzn, tahun duka. Nah, tahun berduka. Nabi paham, Allah paham, mohon maaf. Allah paham kalau Nabi ini sedang bersedih. Nabi sedang berduka. Maka kalau orang sedang sedih, orang sedang ada masalah, orang sedang berduka, diajak refreshing. Jadi selama itu bagian dari represi. Jadi pengajian tafsir kita sekali-kali refreshing kemana? Mabit, kita bermalam di mana, tapi setelah itu ya kita tahajud plus ngaji tafsir. Tetap ngaji tafsirnya, tapi kita refreshing kemana? Ketika Nabi itu sedang bersedih, sedang berduka, maka Allah ajak, ya Muhammad, kita jalan-jalan dulu. Jalan-jalannya ke tempat yang jauh, ke Palestina, tempat yang jarang dijamah, bukan jarang dijamah ya, jadi jarang didatangi karena kebanyakan bepergiannya ke Syam, ke Basrah, tapi ke Palestina ini jarang. Sehingga diajaklah untuk refreshing, tidak hanya saja sampai ke Aqsa, ke Palestina, tapi juga nanti sampai ke langit yang ketujuh. Dari situ Nabi akan diperlihatkan ya beberapa ketakjuban kebesaran Allah. Nah, jadi orang refreshing salah satunya itu. Nah, sehingga istilah refreshing, rekreasi ini juga bagian dari kebutuhan manusia. Di dalam undang-undang anak, ibu-ibu, itu ada itu undang-undang PBB ya, tentang perundangan anak-anak. Anak-anak itu punya hak untuk refreshing. Jadi anak itu sesekali diajak refreshing, diberikan haknya untuk anak. Jangan suruh belajar terus, apalagi suruh kerja terus, ya ada sekali refreshing. Atau ibu ya, istri juga minta ke suami sesekali refreshing. Bagian dari kebutuhan. Iya, nenek-nenek juga perlu ya. Perlu. Nah, ini Nabi mengajak refreshing Nabi, ya Muhammad jalan-jalan. Nah, kembali masuk ke kata lailan, malam. Kenapa jalan-jalannya malam hari? Karena dari segi istilah psikologi waktu, lailan, malam hari, malam itu menunjukkan waktu yang ya nyaman sebenarnya. Nyaman. Coba kita juga bisa membayangkan kalau siang hari kan bising, panas. Kalau malam hari itu sejuk. Jadi kalau pergi malam hari, sehingga kalau belum macet tuh ya. Sehingga kalau orang pergi keluar kota biasanya refreshing berangkatnya malam hari. Ya, kemarin juga ada santri saya ngajar di mana, di SD tuh. SD mana Mas? Kemarin ada acara ke Malang ya. Acara ke Malang, jadi guru-guru itu suruh kumpul, nanti berangkatnya malam hari. Jadi ngambil berangkatnya malam hari. Bisa melihat itu lampu yang ketap-ketip, bisa melihat bintang, kalau capek ya bisa istirahat. Jadi kita pun manusia terkadang memilih perjalanan malam hari, apalagi sekarang macet ya, kita malam aja lah kalau siang macet. Nah, dari segi yang lain, kenapa Nabi diperjalankannya di malam hari? Kalau kita mau ibadah, bertemu dengan Allah, waktu yang sangat mudah untuk mendatangkan khusyuk itu di malam hari. Doa-doa, sholat kita bisa lebih khusyuk. Itu berbeda ya ketika doanya di siang hari dan di malam hari. Pergi kalau mohon maaf ya, umumnya sholat duhur, sholat asar tuh mau doa itu sudah
seperti berbeda rasanya kalau berdoanya dengan yang di malam hari. Kalau pas lagi kerja ya kemerungsung doanya, duhur, lagi keringetan, lagi capek, sehingga tidak sesyahdu di malam hari. Itulah bagian sisi yang lain kenapa ayat ini mengatakannya lailan. Yang kelima, pelajaran kelima dari ayat ini adalah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau dilihat dari segi tulisan bahasa Arabnya, di sini al masjidi al harami. Ini susunan naat man'ut, sifat. Tapi kita menyebutnya langsung masjidil haram. Jadi seperti susunan idofah. Kalau susunan idofah harusnya al masjidnya tidak ada alif lamnya, langsung saja min masjidil haram. Tapi kalau minal masjidil haram itu kalau diterjemahkan minal masjidi, dari masjid, al harami, yang haram. Jadi menjadi sifat karena semuanya pakai alif lam. Tapi dalam terjemahan Quran dan kita selalu menyebut langsung dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Sehingga tadi dalam satu riwayat mengatakan Nabi berangkat dari rumahnya Ummu Hani. Rumah Ummu Hani bisa jadi tidak tepat persis dengan masjid, tetapi masih berada di areal haram. Karena para ulama juga mengatakan ketika Nabi berangkat dari Masjidil Haram itu bukan betul-betul berangkat dari masjidnya, tapi al-haramnya itu dimaknai dari tanah haram. Tanah haram itu kan bukan hanya di masjidnya saja, di sekitar tanah haram. Ketika satu riwayat mengatakan Nabi berangkat dari rumah Ummu Hani, nah rumah Ummu Hani itu ada di tanah haram, sehingga itu maksud berangkat dari Masjidil Haram. Ilal Masjidil Aqsa, di Aqsa itu artinya jauh, ke masjid yang terjauh. Karena untuk saat itu memang orang-orang Arab, orang Mekah jarang sekali melakukan perjalanan sejauh itu sampai ke Palestina. Kebanyakannya cuma ke Basrah, sampai ke Madinah atau ke Syam. Tapi jarang sampai ke Palestina. Sehingga ada satu masjid yang cukup jauh di Palestina. Itulah Masjidil Aqsa. Pelajaran yang kelima ini pula kita bisa mengambil spiritnya bahwa perjalanan hidup Nabi itu, Nabi selalu menghabiskan perjalanannya dari masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melupakan masjid. Jadi Nabi selalu rindu masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dimanapun kita pun harus rindu masjid. Bapak Ibu kalau pergi bersilaturahim ke saudara di Jakarta, Surabaya, ketika sampai di rumah saudara, pertanyaannya masjidnya sebelah mana gitu? Itu kalau orang bertanya begitu, itu sudah menunjukkan bagian dari orang yang selalu rindu masjid. Jadi kemanapun, nah ini semangat ya, ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa-nya, mari kita ambil semangatnya, kita pun harus cinta masjid. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya, di sekitar Masjidil Aqsa, yang hingga hari ini masih terjadi konflik tentang Masjidil Aqsa, Palestina dan Israel. Aqsa itu tempat suci kita, kan ada 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi kemudian orang Israel atau orang-orang Yahudi juga punya kepentingan, dia merasa bahwa Palestina itu adalah tempat sucinya orang Yahudi. Kebetulan itu ada tembok ratapan. Jadi mereka masing-masing mengklaim bahwa tempat suci agamanya masing-masing itu semuanya terpusat di Palestina, sehingga itulah menjadi rebutan ingin yang menguasai Yahudi, karena Yahudi menganggap itu tempat suci kami. Dan kita umat Islam pun bahwa Masjid Aqsa adalah bagian dari tempat suci kita umat Islam. Diberkahi sekelilingnya. Linuriyahu. Nah, apa tujuan dari tadi Isra Mi'raj? Kalau orang refreshing tujuannya apa? Kalau istilah refreshing itu tujuannya kita tadabbur alam. Di kota terus bosan,
Nah, dilihat hanya gedung-gedung, hanya mobil, tapi sekali kita melihat pemandangan yang luas, gunung, pohon-pohon yang segar, atau melihat laut, jadi kita mengatakan tadabur. Nah, salah satu tujuan Isra Mi'raj itu Nabi diisrakan, diperjalankan oleh Allah adalah linuriyahu min ayatina. Kami, kata Allah, kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi seluruh tanda-tanda kebesaran dari sejak Isra Mi'rajnya, nanti perjalanan langit 1, 2 sampai ke Sidratul Muntaha, banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak saya jelaskan. Tapi secara umum tujuan dari Isra Mi'raj linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Jadi Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Wa qala Ibnu Atiyah, berkata Ibnu Atiyah, hada wa'idun minallahi lil kuffar ala taqdibihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi amril Isra. Kata Ibnu Atiyah, ini adalah ancaman dari Allah kepada orang-orang kafir, yang orang-orang kafir itu mendustakan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga disebutkan ayat wa as-sami'u lima taqulun, Allah Maha mendengar dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Orang kafir mengucapkan apa? Menjelekkan Nabi, mendustakan Nabi, Allah dengar. Al-Basiru bi af'alikum, dan Allah pun Maha melihat dengan perbuatan-perbuatan kalian. Sehingga itulah ditutup dengan kata as-sami'u al-basir. Baiklah Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu, cukup kajian kita pada kesempatan pagi ini membedah surat Al-Isra ayat 1 kaitan Isra Mi'raj. Kebetulan momentumnya masih Isra Mi'raj, tapi sumbernya dari tafsir yang sama, tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Suhaili. Mari kita akhiri. Saya tidak akhiri untuk membaca ya. Dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.